Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli jamu. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi mengenai dampak loyalitas karyawan terhadap kinerja perusahaan. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mari kita mulai materinya. Dampak loyalitas karyawan terhadap kinerja perusahaan. Latar belakang penelitian. Tantangan bisnis modern. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, perusahaan dituntut mempertahankan kinerja efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia, khususnya loyalitas karyawan, menjadi faktor utama keberhasilan. Loyalitas tidak hanya diukur dari lamanya bekerja, tetapi juga tingkat komitmen, keterikatan emosional, dan tanggung jawab terhadap organisasi. Dampak loyalitas, karyawan loyal bekerja dengan motivasi tinggi, menjaga kualitas hasil kerja, dan mendukung tujuan perusahaan. Ini berpengaruh langsung pada produktivitas, kualitas pelayanan, dan stabilitas internal. Sebaliknya, rendahnya loyalitas menimbulkan masalah seperti menurunnya produktivitas dan meningkatnya konflik internal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini ada dua tujuan. Tujuan pertama, menjelaskan konsep loyalitas karyawan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Kemudian tujuan kedua, yaitu menganalisa dampak loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada tahap penelitian. Dalam tahap penelitian ini memiliki 3 tahap. Tahap pertama ada beberapa faktor yang dipengaruhi. Pertama adalah faktor memahami kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan, hasil pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab yang diberikan atasan. Kemudian faktor perilaku pemimpin. Faktor ini menimbulkan pemahaman yang berpengaruh terhadap kondisi psikologis bawahan dan kinerja mereka. Lalu, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat menunjang kinerja karyawan menjadi lebih baik dan efektif. Dan efektivitas perusahaan. Peningkatan kinerja berdampak positif dan meningkatkan keefektifan serta efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada konsep loyalitas karyawan. Loyalitas merupakan kemauan bekerja sama yang berarti kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi, kesediaan melakukan pengawasan diri, dan kemauan untuk menonjolkan diri sendiri. Loyalitas merupakan sikap mental karyawan yang ditunjukkan pada keberadaan perusahaan. Secara harfiah, loyal berarti setia atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan yang timbul dari kesadaran sendiri. Permasalahan mengenai loyalitas pegawai merupakan permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh pihak manajemen. Manajemen perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas untuk mengambil kebijakan yang tepat. Selanjutnya, di sini saya akan menjabarkan keterlibatan karyawan atau employee engagement. Employee engagement merupakan keadaan psikologis di mana karyawan merasa berkepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi job recruitment yang diminta. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu absorption, yang dimana konsentrasi dan minat mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu berlalu cepat dan sulit melepaskan diri dari pekerjaan. Yang kedua yaitu vigor, tingginya kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja, keinginan berusaha sungguh-sungguh, gigih menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga, dedication, perasaan penuh makna, antusias, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan dalam pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tahap ketiga. Yang pertama, dampak loyalitas terhadap produktivitas.
Karyawan yang loyal memiliki keterlibatan tinggi dalam pekerjaan yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan inisiatif, mampu menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif. 3 dampak sebagai berikut, yaitu pertama, efisiensi waktu dan sumber daya, yang kedua, budaya inovasi, dan yang ketiga, tentu efek domino positif. Yang kedua, dampak terhadap kualitas layanan dan produk. Dengan loyalitas yang kuat, karyawan memberikan perhatian lebih pada kualitas pekerjaan, baik berupa layanan maupun produk. Karyawan loyal juga lebih memahami budaya perusahaan sehingga menjaga konsistensi standar kualitas. 3 dampaknya yaitu, pertama, pemahaman pelanggan, kedua, pengurangan cacat, dan ketiga, pengalaman pelanggan. Yang terakhir, dampak terhadap efisiensi operasional. Perusahaan dengan banyak karyawan loyal memiliki tingkat turnover rendah. Biaya yang biasanya dialokasikan untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan baru dapat ditekan, meningkatkan efisiensi operasional. 3 dampaknya yaitu penghematan biaya, peningkatan keahlian, dan tentunya stabilitas tim. Terima kasih Bu Fitria. Izin melanjutkan untuk pemaparan berikutnya, yaitu terkait hasil penelitian. Dengan banyaknya karyawan yang loyal, perusahaan dapat melakukan efisiensi, dibuktikan dengan mungkin penelitian kami, yaitu ada 3 faktor yang mungkin bisa diefisiensi atau dilakukan menjadi perbaikan secara menyeluruh di perusahaan. Yang pertama, 60% menurunnya biaya rekrutmen, yaitu menghemat signifikan dan berkurangnya kebutuhan rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Jadi dengan adanya karyawan yang loyal, sehingga menciptakan turnover yang berkurang, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak melakukan rekrutmen secara masif atau secara banyak, dikarenakan memang kebutuhannya itu hanya untuk penyesuaian kebutuhan organisasi saja. Yang kedua yaitu 75% dapat menurunkan learning curve, yaitu karyawan bertahan lama telah menguasai pekerjaan. Jadi kalau karyawan sudah bertahan bertahun-tahun, dia sudah mahir dalam bidangnya dan tidak memerlukan banyak pelatihan, kecuali kalau memang pelatihan itu ditujukan untuk sebuah perubahan atau sebuah kebutuhan organisasi dan tidak ada jeda waktu untuk proses pembelajaran. Kemudian meningkatnya stabilitas tim. Jadi 85% tim akan stabil apabila karyawan itu loyal terhadap perusahaan. Tim stabil yaitu salah satunya dengan ciri memiliki komunikasi yang lebih baik dan alur kerja mapan, meminimal gangguan operasional. Jadi dengan komunikasi yang baik akan meminimalisasi gangguan-gangguan operasional secara non teknis. Kemudian yang jadi intinya dari hasil penelitian itu, yaitu perusahaan dengan banyaknya karyawan loyal memiliki tingkat turnover rendah. Biaya yang biasanya dialokasikan untuk rekrutmen dan pelatihan dapat ditekan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dengan karyawan yang loyal juga dapat meningkatkan atau menguatkan citra perusahaan. Yaitu karyawan yang loyal cenderung menjadi duta positif bagi perusahaan. Mereka berbicara baik tentang perusahaan, menciptakan citra positif di mata publik, dan membantu menarik calon karyawan berkualitas. Jadi itu untuk citra perusahaan. Kemudian pemasaran mulut ke mulut, yaitu kesaksian positif dari karyawan tentang lingkungan kerja adalah bentuk pemasaran paling kredibel dan kuat. Yang ketiga yaitu employee branding, yaitu tingkat retensi tinggi menunjukkan perusahaan adalah tempat baik untuk berkarir, menarik talenta terbaik. Jadi dalam hal ini misalkan karyawan yang sudah loyal itu akan menjadi nilai magnet tersendiri untuk karyawan-karyawan terbaik atau calon-calon karyawan terbaik untuk bergabung di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu keterlibatan sosial. Karyawan bangga secara sukarela berpartisipasi dalam
inisiatif sosial, memperkuat hubungan dengan masyarakat. Adapun indikator kinerja karyawan yang loyal ada 5, yaitu yang pertama jumlah pekerjaan. Hasil pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi hasilnya itu selain sesuai target juga standarnya tetap terjaga. Yang kedua, kualitas pekerjaan, yaitu memenuhi persyaratan tertentu untuk menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang ditentukan. Jadi kalau di perusahaan, salah satunya di perusahaan kami itu yaitu dengan adanya KPI itu dikerjakan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu, yaitu pekerja diselesaikan tepat waktu, pekerjaan diselesaikan tepat waktu karena memiliki ketergantungan dengan pekerjaan yang lain. Jadi dalam sebuah perusahaan itu kan semacam tubuh ya, jadi akan terjadi daya ikat atau saling beririsan antara satu divisi dengan divisi lain. Keempat yaitu kehadiran, kerajinan dan konsistensi kehadiran menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab. Jadi di dalam hal ini dengan kita bekerja lebih tepat waktu, insya Allah efektivitas waktu juga akan terjaga. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama, kemampuan kolaborasi dengan tim untuk menyelesaikan tugas bersama secara efektif. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dalam hal ini mungkin saya akan membacakan kesimpulan satu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh tim yang lain. Yang pertama, kesimpulan pertama yaitu loyalitas karyawan merupakan elemen penting yang secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor seperti kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja sangat berperan dalam membangun loyalitas. Jadi dalam sebuah tim itu seorang pemimpin harus menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang leader, bukan seorang bos ya. Jadi harus mencontohkan dengan tingkah laku dan juga perbuatannya, yaitu dengan kompensasi juga yang layak dan pantas. Kemudian hingga kepuasan kita yaitu bisa tercapai. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya untuk kesimpulan 2 dilanjutkan oleh Mbak Fitria. Silakan Bu Fitria. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, karyawan loyal memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, serta menguatkan citra perusahaan. Saran pertama dalam loyalitas karyawan terhadap kinerja perusahaan adalah perusahaan harus membangun hubungan kinerja harmonis dengan karyawan melalui kebijakan yang adil, penghargaan atas prestasi, serta kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, saran 2. Dengan demikian, loyalitas karyawan dapat ditingkatkan dan kinerja perusahaan akan terus membaik sebagai investasi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.